Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, di video kali ini aku akan bahas mengenai 48 jam sebelum dan juga sesudah dari kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat di tanggal 18 Agustus 2021. Ini aku mau ngecek adalah jejak digital dari miliknya Yoris. Nah, ini juga banyak yang minta nih, selain dari jejak digitalnya, salah satu yang paling menonjol dan juga dibahas oleh netizen adalah mengenai gambarnya Yoris yang menggambar. Kalau menurut Yoris, gambarnya tersebut kan 3D ya, 3 dimensi. Menurut dia sih itu adalah gambar penyihir perempuan. Tapi kita nggak bisa menutup mata kalau menurut aku, dan akan juga aku bandingkan apakah ini Peter Pan atau bukan gitu. Terus juga penasaran, Peter Pan itu apa sih, Anjas? Peter Pan itu bukan grup band asal Bandung ya, yang dulu ya Ariel ya, bukan. Tapi kita akan bahas lebih jauh mengenai ini Peter Pan itu apa, apakah karakter baik atau karakter buruk, dan ada beberapa hal yang menarik yang bisa aku bahas. Plus di samping analisa digital dari Facebooknya Yoris, juga akan aku cross check dengan keterangannya Yoris pada saat diwawancara di channelnya Mbak Poppy. Tapi sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman karena channel ini sekarang sudah 500.000 subscribers. Oke, mudah-mudahan yang sudah subscribe aku doakan semoga rezeki kalian lancar, diberikan kemudahan dan karirnya juga sukses. Oke, sekarang kita akan coba mulai bahas. Yang pertama adalah kita lihat dulu nih jejak digital dari Facebooknya Yoris. Terima kasih yang sudah mengirimkan ini di Instagramku, banyak banget, ada puluhan. Sudah ada salah satunya. Yang pertama kita akan coba lihat mengenai gambar 3 dimensinya Yoris di sini. Gambar ini, animasi 2 dimensi ternyata, bukan 3 dimensi. Tutorial menggambar animasi 2 dimensi simple. Diuploadnya tuh tanggal 17 Agustus. Berarti kalau tanggal 17 ini kan beberapa jam ya sebelum terjadinya, atau bahkan karena kan kita tahu di hasil otopsi pertama bahwa almarhumah Ibu Tuti kan meninggalnya tanggal 17 Agustus jam 23.30, kurang lebih seperti itu. Sementara Amel kan 4-5 jam setelahnya. Berarti ini adalah pada saat Yoris mengupload video mengenai gambar ini, itu berarti beberapa jam ya sebelum terjadinya pembunuhan yang pertama. Gambarnya apa sih, Anjas? Coba kita lihat. Ini adalah gambarnya. Pertama itu sketsa dulu. Di sketsa ini sih menurut aku adalah lebih ke Peter Pan ya, lebih ke gambar Peter Pan sih. Nah, walaupun Yoris sudah mengklaimnya di wawancaranya Mbak Poppy bahwa itu bukan Peter Pan, tapi adalah tujuannya dia ingin menggambar penyihir perempuan begitu. Tapi kalau dari sini kita lihat kan foto-foto Peter Pan, aku bandingkan, kalian bisa lihat ini adalah foto-foto dari Peter Pan, pakai bajunya juga warna hijau, yang dibilang Yoris adalah baju favorit, warna favoritnya Yoris. Tapi kalau secara kasat sepintas, menurut aku sih itu adalah Peter Pan. Tapi ya kita bisa maklumi lah, it's not that really important. Mungkin aja ada orang yang bilang bahwa mungkin ini alam bawah sadarnya Yoris gitu, karena menggambar sesuatu hal yang sedang menjadi pikirannya. We never know about that one. Tapi coba kita lihat sebenarnya Peter Pan itu apa, Anjas. Jadi Peter Pan itu artinya apa ya? Sosok a free-spirited and mischievous young boy who can fly and never grow up. Jadi Peter Pan itu adalah sesosok anak laki-laki yang liar dan juga nakal, yang bisa terbang dan juga nggak bisa tumbuh. Jadi walaupun usia 100 tahun, tapi segitu aja kelihatan imut-imut, kelihatan bocah begitu. Terus ada yang tanya gini, kalau Peter Pan itu termasuk hero atau villain? Hero itu pahlawan atau penjahat? Kalau dari sini aku lihat bahwa Peter Pan itu was one of the most powerful villains ever faced. Jadi penjahat kategorinya. Peter Pan adalah salah satu penjahat yang paling powerful, paling kuat yang pernah dihadapi. Bahkan saking kuatnya Peter Pan ini ya, anaknya sendiri pun yang bernama Rumpelstiltskin itu aja takut sama dia. Nah, sekali lagi, di kategori, di definisi Peter Pan di sini adalah seorang pria dewasa tapi tidak bisa tumbuh. Maksudnya badannya kecil, kemudian juga ya seperti anak-anak, padahal sudah dewasa, tapi punya kekuatan yang luar biasa dan juga jahat.
Oke, mungkin ya teman-teman nggak heran. Aku juga jujur ya, aku tuh baru tahu Peter Pan lama, tapi baru tahu kali ini saat aku searching mengenai Peter Pan itu apa ya, baru ini juga sih. Oh ternyata Peter Pan itu adalah sosok penjahat ya, dan juga sosok orang dewasa tapi badannya masih anak-anak gitu. Makanya nggak heran netizen Indonesia pada saat di awal-awal kasus ini kan, karena ini kan di-uploadnya oleh Yoris tanggal 17 Agustus kan ya, banyak yang membahas ini dan aku tidak begitu mempedulikan karena saat itu aku belum membahas mengenai kasus Subang, aku membahaskan baru sebulan terakhir ini aja. Oke, so this is very interesting gitu ya. Kalian lah sudah mulailah pikirannya netizen sudah liar kemana-mana begitu. Tapi kita simak dulu coba keterangan dari Yoris pada saat diwawancara dengan Mbak Poppy mengenai topik ini juga. Kamu ngegambar kayak Yoris ngegambar Peter Pan padahal penyihir. Oke. Ada mirip juga tuh sama Peter Pan. Pas saya lihat kamu warnain hijau. Hijau ya, emang hijau warna kesukaan. Nah, jadi Yoris sudah mengkonfirmasi bahwa yang digambar itu sebenarnya bukanlah Peter Pan, tapi adalah penyihir perempuan cenderungnya. Coba kita simak lagi. Lihat di rumah nih, dia warnain hijau, iya juga ya kayak Peter. Kamu nggak tahu, jadi kamu menggambarnya penyihir. Namanya siapa penyihir itu? Ya nggak tahu sih, itu cuma asal-asalan aja gambar. Kan kamu udah nonton filmnya Harry Potter. Nah, kamu Ya kan, dia siapa? apa ya? Kalau namain enggak sih, Enggak. jadi namain. Cuma itu mempraktekkan ke anak untuk bisa ngegambar kayak gitu. Dua dimensi. Dan kamu ngajarin itu ya teknik-tekniknya? Teknik-tekniknya. Oke, ngajarin Oke, kamu. jadi tujuan itu karena lagi mengajari menggambar teknik 2 dimensi begitu. Well, ini nggak tahu conscious atau subconscious, sadar atau tidak sadar. Kadang kan namanya juga setiap manusia ada jiwa psikologinya. Kadang beberapa netizen tuh beranggapan karena ini kan diuploadnya beberapa jam sebelum terjadinya pembunuhan pertama ke almarhumah Ibu Tuti. Lantas banyak yang berpikir kalau memang yang dikatakan Yoris adalah yang ditujukan adalah seorang penyihir perempuan. Penyihir itu kan identik dengan kejahatan kan ya. Dan Yoris juga mengatakan bahwa penyihir itu perempuan ya terutama. Itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan luar biasanya itu apa ya, bisa mempengaruhi banyak hal begitu ya. Namanya juga banyak lah orang yang berpikir bahwa apa jangan-jangan ini berusaha menggambarkan Ibu Mimin begitu. Karena Ibu Mimin adalah istri kedua dari Pak Yosep yang kita juga sudah tahu ya dari media massa, kakak-kakak dari almarhumah Ibu Tuti pun menjelaskan di berbagai media massa tentang ketidakharmonisan mereka, sering diteror dari keterangan kakak almarhumah dan juga permasalahan ekonomi. Bahkan juga Yoris, kalian masih ingat bahwa ada satu isu di mana ada keterangan dari tim kuasa hukum Pak Yosep mengatakan bahwa Yoris ini termasuk anak yang temperamental, bahkan pernah mau membawa golok atau membacok seperti itu. Tapi ternyata dikonfirmasi oleh Yoris mengatakan bahwa pada saat itu sebenarnya dia itu marah pada saat melihat ayahnya, papanya Pak Yosep dan juga Ibu Mimin itu justru menunjukkan keharmonisan, bukan ya keromantisan lah gitu, kayak anak ABG gitu kan ya, di hadapan kedua almarhumah Ibu Tuti dan juga Amel. Dari situ mereka nangis dan Yoris anak yang tertua ngerasa marah tapi cuman emosi segitu aja tapi tidak dilaksanakan. Nah itu kan sudah sangat jelas yang menggambarkan bahwa memang karakter Ibu Mimin di keluarga Yoris dan juga ya keluarga besar mereka bukanlah karakter yang karakter yang ingin didekati begitu, karena ya suka nggak suka lah, ini adalah problematika dari yang dihadapi keluarga ini. Tapi sekali lagi ya, ada kemungkinan bahwa aku takutnya adalah karena ya seperti kalian tahu kan ya, permasalahan keluarga takutnya malah mengaburkan permasalahan utamanya. Mungkin juga bisa menjadi salah satu kunci guidance untuk mencari siapakah pelakunya yang sudah lebih dari 2 bulan ini belum diketahui. Nah, kalau kita kembali mengenai gambar yang menurut aku ini lebih identiknya adalah ke Peter Pan. Peter Pan ini kan dikategorikan adalah sebagai penjahat ya, walaupun di beberapa film yang kita tahu itu ada yang sebagai pahlawan gitu kan ya. Tapi kalau pada cerita aslinya, Peter Pan itu termasuk dengan penjahat. Punya kekuatan yang luar biasa, tapi wajahnya imut, innocent, dan gak bisa tinggi gitu. Bahkan anaknya sendiri pun takut sama dia, tapi dia ini punya kekuatan luar biasa. Siapakah sosok
yang kira-kira jika seandainya alam bawah sadarnya Yoris menggambar sesuatu hal seperti Peter Pan, tapi mungkin Yoris sudah, bahkan mungkin aku juga agak sedikit yakin bahwa Yoris pun tidak begitu mengetahui bahwa oh Peter Pan itu adalah penjahat gitu, padahal mungkin Yoris nggak mengetahui, karena aku pun juga baru mengetahui ternyata Peter Pan itu adalah seorang villain atau penjahat begitu. Oke, so we never know about that one. Tapi terlepas dari itu semua, ini sudah dikonfirmasi sama Yoris bahwa yang dimaksud gambar itu adalah seorang perempuan, penyihir, tapi entah kenapa jadinya malah mirip Peter Pan, dan kemudian netizen berusaha menghubung-hubungkan. Nah, kemudian kalau kita lihat juga kan dari statusnya Yoris di sini, kita lanjutkan, ada beberapa hal lagi setelah hari kejadian itu. Yoris membuat video foto gitu tentang kedua almarhumah, kesedihan hal yang wajar, dan setelah itu di tanggal 30 Agustus Yoris membuat sebuah puisi yang kata-katanya begini: kamu datang telanjang, kamu pergi telanjang, kamu tiba dalam kondisi lemah, kamu meninggalkan dunia pun dalam kondisi lemah, kamu datang tanpa uang dan barang, kamu juga akan pergi tanpa uang dan barang. Mandi pertamamu, seseorang membasuhmu. Mandi terakhirmu, seseorang akan memandikanmu. Inilah kehidupan. Jadi mengapa kita begitu banyak kebencian, begitu banyak kecemburuan, begitu banyak pertengkaran, begitu banyak persaingan, begitu banyak keegoisan, dan begitu banyak kebanggaan? Mengapa sementara kita harus pergi dengan tangan kosong? Jadilah orang baik. Waktu kita terbatas di bumi, jangan sia-siakan dengan hal yang sia-sia. Wallahu alam. Ya, hal yang wajar ya, seorang anak setelah mendapatkan musibah seperti ini, mengungkapkan kesedihan di sosial media adalah hal yang wajar. Dan kemudian di 31 Agustus, Yoris juga menuliskan kata-kata, dunia itu tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal, dengan gambarnya sedang tidak punya apa-apa, cuma punya nyawa, itu pun titipan. Oke. Ya, ini dan ini menggambarkan bahwa Yoris sangat kehilangan ya akan kedua almarhumah, adik kandungnya dan juga ibu kandungnya. Oke, I think itu yang bisa aku bahas. Mudah-mudahan kalian cukup puas sudah aku bahas jejak digital dari Yoris. Dan ini tidak ada sangkut pautnya ya sebenarnya apakah ini ada petunjuk, ada pelaku atau tidak. Tapi lebih ke masalah jejak digital, ya mungkin aja bisa menjadi petunjuk setelah kita menemukan nanti siapakah tersangkanya. Tapi ini pure hanya membahas mengenai ungkapan hati dari Yoris, dan juga sudah dikonfirmasi di wawancaranya dengan Mbak Poppy. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku sering live membahas beberapa hal tentang kasus Subang agar kita bisa Q&A, question and answer. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.